Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dengan NIM 1814242 dengan mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah dengan dosen pengampu Bu Yani Agus Priyani ME. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari ujian tengah semester. Yang pertama yaitu apa saja atau masalah yang dihadapi Bank Syariah saat pandemi COVID-19? Yang pertama, terhambatnya proses kegiatan intermediasi bank, penghimpunan dana, dan penyaluran dana. Seperti yang kita ketahui bahwa bank adalah lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi menjadikan perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini, pihak bank juga harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat luas. Namun, saat pandemi COVID-19 ini menjadikan salah satu masalah bagi pihak bank karena penyebaran ini dari orang ke orang atau dari barang juga seperti uang. Nah, dengan penyebaran yang sangat cepat sehingga ini menjadi terhambat proses intermediasi bank karena lokasi atau kantor tersebut juga terdapat pada wilayah zona merah. Yang kedua yaitu meningkatnya pembiayaan kredit macet atau NPF, Non-Performing Finance. NPF juga mengalami peningkatan dari kondisi normal perusahaan kisaran 1% meningkat menjadi sebesar 3,7% di akhir Juni tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Namun demikian, perusahaan juga telah memitigasi risiko dengan pencadangan di mana nilai cadangan kerugian ini meningkat dari 2,0% di akhir 2019 menjadi 6,0% di akhir semester tahun 2020. Meskipun terdapat peningkatan NPF, namun manajemen keuangannya juga dan manajemen resiko yang berhati-hati di mana pencadangan kerugian piutang ini telah ditingkatkan secara masif untuk mengantisipasi potensi kerugian piutang yang akan timbul di semester 2 tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya yaitu strategi atau kebijakan apa yang dapat diambil ALMA dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu kebijakannya yaitu tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB SP 26-DHMS OJK _4 tahun 2020. Menurut siaran pers dan dalam operasi industri jasa keuangan selama periode implementasi PSBB di berbagai daerah, isinya bahwa OJK meminta lembaga jasa keuangan ini untuk bekerja dengan jumlah minimumnya karyawan sesuai dengan protokol kesehatan. Di tempat kerja, lembaga layanan keuangannya juga harus mematuhi prosedur PSBB untuk diimplementasikan seperti physical distancing, mengurangi layanan dengan tatap muka, dan sebagai gantinya perbankan juga dapat memakai program teknologi dan selalu menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu dengan kebijakan stimulus perekonomian nasional yaitu nomor 11 garis miring POJK 03 garis miring tahun 2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk penundaannya itu pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu, dan persyaratannya juga disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.